Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Agung Nur Cahyo, NIM 2006 Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Perancangan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kota Probolinggo dengan pendekatan arsitektur Islami. Adapun pembahasan meliputi pendahuluan, data, dan proses desain. Pendahuluan. Kota Probolinggo adalah kota yang terletak pada sebelah tenggara Surabaya. Probolinggo merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Masyarakat Kota Probolinggo sebagian besar memeluk agama Islam. Tentu saja ibadah haji dan umroh sangat diminati dikarenakan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Kuota haji pada Kota Probolinggo tahun 2023 mengalami peningkatan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Semakin meningkatnya jumlah calon jamaah haji, maka dibutuhkan gedung yang berfungsi memberikan pelayanan haji dan umroh terpadu. Adapun tujuan perancangan adalah menciptakan sebuah gedung pelayanan haji dan umroh yang dapat memberikan pelayanan haji dan umroh terpadu yang nyaman. Rasa nyaman yang dimaksud adalah jamaah terhindar dari kelelahan dan stres. Pada perancangan ini terdapat 3 poin, yaitu penginapan, edukasi, dan ibadah. Kriteria perancangan memilih untuk melakukan pendekatan arsitektur Islami, sehubungan bahwa haji merupakan salah satu rukun Islam. Arsitektur Islami adalah cara pembangunan yang Islami sebagaimana ditentukan oleh hukum syariah tanpa batasan terhadap penempatan dan fungsi bangunan. Untuk skala perancangan gedung pelayanan haji dan umroh Kota Probolinggo yang termasuk asrama ini adalah transit. Perancangan meliputi beberapa fasilitas, diantaranya adalah masjid, kantor administrasi, penginapan, tempat pelatihan, klinik, dan gedung serbaguna. Untuk fungsi dibedakan menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan penunjang. Untuk pengguna meliputi staf dan pengunjung segala usia. Dan untuk mind mapping terdapat rangkuman dari deskripsi proyek, isu, kriteria desain, fakta, goals, dan konsep. Dan selanjutnya adalah data. Masjid adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama sholat berjamaah. Untuk dimensi ukuran, orang yang sedang sholat membutuhkan ruang 80 kali 120 cm per orang. Untuk berwudhu, keran air yang digunakan setinggi 80 cm dan memiliki jarak antar keran 80 sampai 100 cm. Administrasi perkantoran merupakan semua kegiatan teknis dan memiliki peranan pokok dalam pelaksanaan kegiatan operatif, menyajikan laporan pada direksi, dan berperan penting dalam menciptakan organisasi perusahaan dengan lebih efektif. Penginapan asrama haji transit, yaitu sebagai wadah penampungan hunian sementara bagi calon jamaah dalam rangka persiapan menuju asrama haji embarkasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang berarti hal ini wajib dilakukan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Klinik, dengan adanya fasilitas klinik, kesehatan para calon jamaah haji atau umroh lebih terjamin. Adapun 3 ruangan utama pada klinik, yaitu resepsionis, administrasi, dan ruang konsultasi. Gedung serbaguna. Gedung serbaguna adalah suatu fasilitas yang dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan sesuai dengan kapasitas bangunannya. Toilet lansia dan difabel memiliki bagian-bagian khusus yang tidak ada pada toilet pada umumnya. Selanjutnya adalah referensi pendekatan desain. Pada perancangan ini saya menggunakan pendekatan arsitektur Islami. Adapun 5 poin yang diangkat yaitu privasi, ramah lingkungan, efisiensi, keanekaragaman hayati, integritas sistem hidup. Lalu referensi keislaman, mempermudah urusan antar umat, membuka lapangan kerja, anjuran untuk menyalurkan ilmu. Selanjutnya adalah studi presiden. Yang pertama adalah Gedung Asrama Haji Embarkasi Bekasi. Merupakan salah satu asrama haji embarkasi di Indonesia yang secara khusus memiliki tugas untuk melayani jamaah dan petugas haji Provinsi Jawa Barat serta masyarakat luas secara umum. Untuk fasilitas terdapat 2 aula, 4 ruang rapat, fasilitas manasik haji, 4 area parkir, dan kamar asrama haji. Untuk studi presiden kedua adalah Gedung Asrama Haji dan Haji Banjarmasin. Untuk fasilitas terdapat taman selamat datang, Masjid Syahroza Muhtadin, poliklinik, asrama haji, 2 aula, dan tentunya area manasik haji. Untuk studi presiden pendekatan, saya memilih Masjid Muhammad Abdul Khalik Gargas yang berlokasi di Dubai. Masjid ini memiliki pendekatan arsitektur Islami di mana peningkatan
tindakan ibadah, dan perjalanan transisi di seluruh bangunan, sehingga jamaah siap untuk berdoa dan merasakan keintiman dengan sakral. Penggunaan pola triangulisasi yang memberikan tampilan yang dinamis dan berfungsi sebagai penyebar cahaya alami ke dalam area ibadah dengan kontrol dan perhatian yang besar untuk menerangi ruang-ruangan utama. Selanjutnya adalah data kawasan. Beberapa standar yang diterapkan sebagai dengan peraturan daerah Kota Probolinggo, diantaranya terdapat koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, dan garis sepadan bangunan. Tapak berlokasi di Jalan Mastrip, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, dengan luas 8.430 meter persegi. Untuk orientasi tapak memiliki akses pada jalan utama, yaitu Jalan Mastrip, yang membuat lokasi tapak mudah untuk diakses dan selalu ramai lalu lalang kendaraan. Lalu aksesibilitas pada tapak memiliki akses utama dari arah utara dan selatan, lebih tepatnya jalan utama, yaitu Jalan Mastrip. Untuk jalur sirkulasi kendaraan dengan lebar 8 meter cukup padat dengan kendaraan bermotor. Vegetasi pada set. Pada sepanjang area jalan terdapat pohon mahoni dan kamboja. Dan pada area warga juga terdapat pohon pisang dan pohon palem. Untuk kebisingan pada area tapak relatif rendah. Berikut dapat kita lihat data dari matahari, suhu, dan angin di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Dan untuk selanjutnya adalah proses desain. Skema proses desain merupakan tahapan awal hingga akhir bagaimana proses penemuan ide hingga presentasi. Dan untuk selanjutnya adalah tagline. Tagline saya adalah Ardo Sahia, yang berarti tanah yang rendah hati. Dengan prinsip-prinsip Islami seperti pengaplikasian kaidah-kaidah Islam dalam semua elemen yang berhubungan dengan arsitektur sebagaimana ditentukan oleh hukum syariah. Selanjutnya, penerapan pada site. Terdapat tatanan massa, zonasi, RTH, tata guna lahan sesuai regulasi yaitu KDB, KLB, KDH, dan pemilihan vegetasi mirip dengan vegetasi di Tanah Suci. Dan saya telah mensketsa 3 fasilitas yang nantinya ada pada desain gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kota Probolinggo. Yang pertama adalah area manasik, yang kedua taman dan titik pertemuan, dan ketiga adalah gedung administrasi. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.